Shalom, saya atas nama Melanie Christian Natalia Mano akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAK di SD Gemit atau Buatia. Yang pertama, latar belakang. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan itu berlaku dalam semua kalangan manusia, baik masyarakat, kelompok, maupun dalam kehidupan berkeluarga tertentu. Pemimpin adalah seorang yang memberi pengaruh. Menurut Amitai Etzione, pengaruh pemimpin pada dasarnya yaitu pengaruh yang bersumber pada kedudukan atau kepribadian pemimpin. Artinya bahwa pemimpin harus memiliki pribadi yang baik atau memiliki sikap dan tingkah laku yang baik mempengaruhi bawahan atau anggota, dan juga membutuhkan kepemimpinan untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Maka sangat diperlukan pihak yang mengelola manajemen kurikulum dengan baik dan benar. Kepala sekolah mempunyai tugas dan peranan sangat penting untuk memajukan dan mengembangkan kurikulum sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah sangat penting bagi kelancaran kerjasama antara kinerja guru di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan pada setiap harinya memiliki tugas pokok untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak guru dan staf lainnya agar mereka bersedia membuat sesuatu yang dapat memuaskan kepemimpinan dalam hal pencapaian tujuan sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan kuat dalam sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kinerja guru. Untuk meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah juga harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kepala sekolah harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tugas dan bertindak serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh guru, siswa, staf, dan orang tua siswa yang tidak dapat dilepas dari tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah harus mampu memahami tugas dan peranannya sebagai kepala sekolah, terutama tugas yang berkenan atau sesuai dengan manajemen sekolah yang akan dikembangkan. Kenyataan kepala sekolah kurang maksimal dalam tugas kepemimpinan dalam memperhatikan kinerja guru sehingga konflik antara kepemimpinan bawahan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Pada kenyataannya di sekolah, jika kepemimpinan kepala sekolah belum maksimal, maka kinerja guru pun tidak akan maksimal. Karena kinerja guru itu ditentukan dari kepemimpinan kepala sekolah. Sehingga peristiwa yang terjadi atau fakta yang terjadi, banyak kinerja guru PAK tidak disiplin dalam waktu, seperti datang terlambat dan tidak tepat waktu. Guru memiliki banyak tugas tambahan sehingga tugas utamanya terganggu. Guru juga mengalami kendala ketika kualifikasi akademiknya berbeda dengan tugas mengajar yang diberikan guru lulusan S1 Matematika, tetapi harus mengajar mata pelajaran PAK secara terpadu dan juga tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengajaran atau mengajar tidak membuat RPP. Sehingga ini yang menjadi pokok permasalahan yang dilakukan oleh kinerja guru PAK di SD Gemit atau Buatia. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. School prinsipal yang bertugas menjalankan prinsipalship atau kepala sekolah. Istilah kepala sekolah artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, sedangkan sekolah adalah ketua atau pemimpin dalam suatu sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Sementara Wajo Sumitjo menyatakan kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sementara Rahmat dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa
jabatan fungsional yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural atau kepala sekolah di sekolah. Meninjau pendapat Rahman ini, kepala sekolah awalnya adalah seorang guru, namun dengan kelebihan yang dimiliki baik dilihat dari kinerja, wawasan, dan kemampuan dalam memimpin, maka guru tersebut diberi tanggung jawab yang lebih tinggi, yakni menjadi kepala sekolah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hakman tahun 1958 sebagai berikut. Kepala sekolah itu sebaiknya jangan dijabat seseorang yang lemah, terutama dalam mengambil keputusan, menentukan kebijakan, atau seseorang yang berprinsip pokoknya jalan. Posisi atau jabatan kepala sekolah sebaiknya dijabat oleh orang yang memiliki dinamika, memiliki ide, pengetahuan, dan pengalaman melakukan sharing. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk memimpin sekolah karena memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan sumber daya yang ada di sekolah untuk menjadi tujuan pendidikan yang telah ada. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menentukan mutu pendidikan, tindakan kepala sekolah tidak secara langsung mengenai objek pendidikan. Guru serta karyawan sekolah merupakan perantara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kaitan peraturan yang mengatur kepala sekolah, terdapat sejumlah peraturan yang mengalami perubahan. Perubahan dilakukan dengan mengingat dan mempertimbangkan dinamika perubahan dan tuntutan yang terjadi secara berkesinambungan, baik yang dipengaruhi oleh situasi politik maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempersyaratkan perubahan karakter dan kemampuan kepala sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 54 Ayat 1 mengatakan bahwa beban kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru kepala sekolah sebagai berikut. Persyaratan umum ditinjau dari persyaratan umum maka dipersyaratkan meliputi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4, D4, berkependidikan atau non-kependidikan berperguruan tinggi yang terakreditasi. Yang ketiga, berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah atau madrasah. Keempat, sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah. Yang kelima, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, memiliki sertifikat pendidik. Yang ketujuh, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, atau taman kanak-kanak luar biasa memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang kedelapan, memiliki golongan ruang serendah-rendahnya 3C bagi guru pegawai negeri sipil dan pangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK in passing. Yang kesembilan, memperoleh nilai baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai atau DP3 bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 tahun terakhir. Yang ke-10, memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 tahun. Yang berikut persyaratan khusus ditinjau dari persyaratan khusus meliputi yang pertama, berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Yang kedua, memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal. Sedangkan khusus bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah
Indonesia luar negeri selain memenuhi syarat khusus di atas juga harus memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai pertama memiliki sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah atau madrasah negara di mana yang bersangkutan bertugas. Yang ketiga, mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat citra Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional. Proses pengangkatan kepala sekolah atau madrasah diatur dalam bab 4 Permendiknas nomor 28 tahun 2010. Selanjutnya, pasal 9 menjelaskan proses dimaksud yang dirinci dalam ayat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan kepala sekolah madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, tim pertimbangan harus dapat melakukan yang lebih dari apa yang ia pelajari dan seseorang harus dapat melakukannya, artinya kompetensi lebih ditekankan pada praktik atau tindakan seseorang dari apa yang telah dipelajari dan apa yang telah diketahui untuk dapat dilakukan dengan lebih baik. Untuk menduduki jabatan sebagai seorang kepala sekolah, dituntut untuk memiliki kompetensi yang mencakup kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, sosial, dan supervisi. Kompetensi kepribadian seseorang akan menjadi kepala sekolah, akhlak mulia dan menjadi kepribadian yang sebagai pemimpin. Memiliki integritas kepribadian yang sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat di dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, bersifat terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah, dan memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Kompetensi manajerial, seseorang akan menjadi kepala sekolah mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai perencanaan, mengembangkan sekolah sesuai dengan kebutuhan, memimpin sekolah dalam rangka pendaya gunaan sumber daya sekolah secara optimal, mengelola perubahan dan mengembangkan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Dia bekerja, para guru selalu diberitahu tentang pekerjaannya. Pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun hukuman juga diperlukan. Kepala sekolah sebagai wirausahaan dalam menerapkan prinsip kewirausahaan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah harus dapat menciptakan pembaruan serta memanfaatkan perbedaan yang kuat, akan berani melakukan perubahan-perubahan dalam hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya. Berdasarkan dari uraian peran kepala sekolah di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan harus bisa mengarahkan guru dalam menyesuaikan program pembelajaran, dan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa tercapai dengan baik. Kepala sekolah merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Secara umum, mutu diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mencakup input, proses, dan output pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya manusia dan perangkat lunak serta harapan-harapan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya manusia meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan sumber daya sekolah selebihnya peralatan, uang, dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi,
tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai sekolah. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Semakin tinggi input, semakin tinggi pula mutu input tersebut. Berlangsungnya proses disebut input, sedangkan hasil proses disebut output. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyelesaian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar peserta didik. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Output sekolah dikatakan bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi, terutama berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menyadari hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan mutu kompetensi guru, pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Meskipun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan mengindikasikan bahwa berbagai upaya tersebut belum menunjukkan peningkatan yang memperburuk berbagai bidang kehidupan, termasuk menurunnya mutu pendidikan dari kondisi mutu pendidikan di atas. Maka tidak hanya pemerintah saja yang melakukan upaya dalam perbaikan mutu pendidikan, tetapi kepala sekolah sebagai faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan dituntut memiliki kreativitas, mampu memimpin dan mengelola pelaksanaan program belajar mengajar, juga untuk turut serta dalam melakukan upaya perbaikan meningkatkan mutu pendidikan. Berikut upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme guru. Seorang guru harus memiliki keprofesional di dalam mengajar, karena suatu pekerjaan akan lebih efektif jika dikerjakan oleh orang yang berkompeten di sekolah. Di dalam penelitian pertama, kepala sekolah menciptakan suatu aturan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Salah satunya adalah semua guru harus disiplin. Menurut Makawimbang, guru profesional adalah memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan, ketakwaan, disiplin, tanggung jawab, wawasan pendidikan yang luas, kemampuan manajerial, terampil, kreatif, memiliki keterbukaan, profesional dalam memahami potensi peserta didik, serta memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, perhatian kepala sekolah terhadap kedisiplinan warga sekolah perlu diterapkan. Adanya aturan yang diterapkan kepala sekolah bagi semua guru harus datang tepat waktu, dan jika tidak bisa mengajar harus izin terlebih dahulu. Menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki sikap kepemimpinan yang baik sebagai seorang manajer yang memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Adapun sikap disiplin dapat mendorong guru untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi sekolah sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. Kedua, usaha kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru yaitu melibatkan guru dalam berbagai kegiatan baik di luar maupun di dalam sekolah. Dalam kegiatan tersebut, setiap guru ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini diperkuat mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai manajer yang harus memberikan kesempatan kepada tenaga pendidikan dengan adanya berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, para guru bisa dengan aktif mengembangkan keprofesionalannya. Ketiga, kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap kondisi. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dalam bahwa yang perlu dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengetahui keadaan atau kondisi guru dalam latar belakang kehidupan lingkungan dan ekonominya. Hal ini penting untuk tindakan kepemimpinannya.
maka usaha kepala sekolah dengan melakukan pemantauan terhadap guru sesuai dengan tugasnya sebagai pemimpin di sekolah, yaitu memperhatikan guru dan membimbing agar mampu menjadi guru profesional. Keempat, kepala sekolah memberikan motivasi. Pemberian motivasi dilakukan dengan cara memberi penghargaan kepada setiap guru yang berprestasi, sedangkan guru yang melanggar aturan dan kode etik dapat bahwa pengembangan guru merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer personalia pendidikan. Salah satu fungsi personalia yang harus dilakukan kepala sekolah adalah motivasi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam penelitiannya berpendapat bahwa usaha kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kinerja guru dengan memberi penghargaan bagi guru yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan adalah salah satu strategi yang dapat menambah inisiatif guru, kreativitas, dan semangat berkompetisi para guru. Dan dengan melihat usaha kepala sekolah tersebut, maka kepala sekolah memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat berbagai kompetensi yang dimiliki guru adalah mengembangkan profesionalisme guru, dapat meningkatkan mutu pendidikan sarana dan prasarana. Pendidikan fasilitas merupakan sarana penunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Ketika sarana dan prasarana lengkap, proses belajar mengajar akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Ruang belajar yang nyaman akan menjadikan proses kegiatan pelajaran dapat tercapai, sedangkan ruang belajar yang nyaman dan siswa tidak bisa diharapkan. Berdasarkan pengamatan mengungkapkan bahwa sekolah yang diteliti memiliki sarana belajar dan gedung sekolah yang strategis, bersih dan nyaman yang digunakan sebagai tempat belajar. Selain itu melakukan pembenahan sarana, yaitu gedung sekolah. Pernyataan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari kepala sekolah sebagai pemimpin, karena pembenahan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan kepala sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah juga menjalankan perannya sebagai wirausahaan. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.